pada tanggal 10 Oktober, seorang bayi terlahir dari pasangan suami istri Minato Namikaze dan Kushina Uzumaki. Kemudian, bayi tersebut diberi nama Naruto Uzumaki. Di tengah-tengah situasi yang mengembirakan tersebut, tiba-tiba saja datang seorang pria bertopeng bernama Obito. Dia meminta Minato untuk tidak menutup segel Kyuubi pada Kushina. Jika Minato menolak, dia akan membunuh Naruto. Sebagai seseorang yang baru saja menjadi ayah, tentunya dia tidak akan membiarkan Naruto mati. Dia menyelamatkan Naruto, lalu membawanya pergi ke tempat yang aman. Sementara Obito segera membawa Kushina. Dia berniat untuk mengeluarkan Kyuubi dari tubuh Kushina. Setelah berhasil, dia segera menuju ke desa Konoha, lalu dia melepas Kyuubi untuk menghancurkan desa Konoha. Insiden ini merenggut banyak sekali korban jiwa. Kemudian, Minato selaku Hokage keempat bersama dengan Kushina memutuskan untuk menyegel Kyuubi ke dalam tubuh Naruto. Dengan begitu, desa Konoha berhasil diselamatkan. Namun harga yang harus dibayar adalah Minato dan Kushina mati setelah berhasil menyegel Kyuubi. Beberapa waktu telah berlalu semenjak insiden tersebut. Naruto tumbuh dengan mengalami penderitaan. Banyak penduduk desa yang membencinya karena mereka semua tahu bahwa di dalam tubuh Naruto ada Kyuubi. Naruto seringkali dikucilkan, namun meskipun begitu, dia tetap tegar menjalani hari-harinya. Dia berniat untuk menjadi Hokage dan membuat seluruh penduduk desa mengakuinya. Naruto belajar dengan sungguh-sungguh di Akademi Ninja. Dia dimasukkan ke dalam kelompok 7 di bawah bimbingan guru Kakashi. Adapun teman sekelompoknya yaitu adalah Sasuke dan Sakura. Naruto sangat senang berada di dalam satu kelompok dengan Sakura. Dia sangat menyukai Sakura. Dalam hatinya, dia sering bernyanyi, "Sakura, I love you so much." Namun sayangnya, cinta Naruto bertepuk sebelah tangan karena Sakura menyukai Sasuke. Dalam hatinya, Sakura sering bernyanyi, "Sasuke, I love you so much." Jet. Wuk wuk. By the way, I love you so much itu bahasa Inggris. Artinya adalah aku cinta kamu. Tahu dari mana? Tahu dari Udictionary. Udictionary adalah aplikasi terjemahan yang bisa menerjemahkan hingga 44 bahasa. Aplikasi ini memiliki fitur yang sangat canggih yang disebut dengan Magic Translate. Dengan fitur ini, kita bisa menerjemahkan apapun yang ada di smartphone kita. Salah satu contohnya adalah chatting WA. Misalkan Anda chattingan dengan orang luar, tetapi Anda tidak mengerti dengan bahasanya. Oh tenang, Anda bisa memanfaatkan aplikasi ini. Caranya mudah sekali, tinggal geser kaca pembesarnya ke kalimat yang ingin Anda terjemahkan. Setelah itu, akan langsung muncul terjemahannya. Mudah sekali kan? Atau mungkin Anda ingin menerjemahkan manga berbahasa Inggris. Contohnya di sini, si Jolin bilang, "What kind of car are you driving?" Apa tuh artinya? Tinggal digeser aja kaca pembesarnya, akan langsung muncul terjemahannya. Canggih sekali kan? Selain itu, Udictionary juga memiliki konten English Corner, yang mana isinya adalah konten belajar bahasa Inggris yang bisa diakses secara gratis. Jadi mulai dari sekarang, sudah saatnya berhenti bilang, "Gak bisa bahasa Inggris." Jangan dong, harus bisa dong, kan sudah ada Udictionary. Segera download aplikasi Udictionary, linknya ada di deskripsi. Indonesia tanah airku, Udictionary, aplikasi terjemahanku. Mantap! Setelah cukup berkenalan, Kakashi pun memulai latihan pertama. Latihan ini bertujuan untuk menguji kemampuan dari ketiga muridnya. Selain itu, latihan ini juga membantu Kakashi untuk memahami masing-masing karakter dari Naruto, Sasuke, dan Sakura. Setelah melalui latihan pertama, Kakashi memutuskan untuk meluluskan mereka. Kini, Naruto, Sasuke, dan Sakura resmi menjadi seorang ninja di level terbawah yang disebut dengan Genin. Mulai dari sini, mereka sudah bisa menjalankan misi, namun masih tetap di bawah pengawasan Kakashi. Beberapa hari kemudian, tim Kakashi menerima misi resmi dari Hokage. Tugas mereka adalah mengawal seseorang bernama Tazuna untuk kembali ke negaranya. Namun, secara mengejutkan, tugas mereka ternyata tidak segampang itu. Karena ternyata Tazuna sedang diincar oleh ninja-ninja yang kuat. Tazuna menceritakan bahwa negaranya sedang dikuasai oleh pengusaha kaya bernama Gato. Dia mengendalikan ekonomi di negara tersebut, terutama di bidang transportasi dan pengiriman. Sedangkan Tazuna bersama beberapa orang lainnya sedang berusaha membangun jembatan dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi.
Itulah kenapa dia diincar oleh Gato, karena jika jembatannya jadi, Gato tidak akan bisa memonopoli bisnis transportasi dan pengiriman di negara itu. Untuk mengatasi Tazuna, Gato menyewa ninja berasal dari Kirigakure yang bernama Zabuza. Dia juga memiliki rekan setia bernama Haku. Tujuannya adalah membunuh Tazuna dan menggagalkan pembangunan jembatan. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Kakashi bertarung menghadapi Zabuza, Sakura ditugaskan untuk melindungi Tazuna, sedangkan Naruto dan Sasuke akan melawan Haku. Dalam pertarungan ini, Sasuke dihajar habis-habisan oleh Haku. Dia sangat kewalahan dan bahkan hampir mati. Melihat Sasuke yang terluka parah, Naruto mengamuk dan secara tidak sadar mengeluarkan cakra Kyuubi. Ini adalah pertama kalinya Naruto menggunakan cakra Kyuubi. Cakra ini keluar karena dipicu oleh kemarahan Naruto. Berkat kekuatan ini, Naruto pun berhasil mengalahkan Haku. Namun, Haku masih belum mati. Kemudian, dia pun dengan cepat melarikan diri menuju ke tempat Zabuza. Dan di saat yang sama, dia tewas terkena jutsu Raikiri milik Kakashi. Tak lama kemudian, Gato bersama pasukannya datang ke jembatan itu. Dia sadar bahwa Zabuza dan Haku sudah kalah. Oleh karena itulah, dia membawa banyak pasukan untuk membunuh Zabuza sekaligus tim Kakashi. Mengetahui hal ini, Zabuza segera menghentikan pertarungannya dengan Kakashi. Mereka sekarang sudah berdamai. Kini, baik Zabuza ataupun Kakashi memiliki musuh yang sama, yaitu adalah Gato. Zabuza segera menyerang pasukan Gato meskipun dia sudah kelelahan. Dia berhasil membunuh beberapa orang, dan dia juga berhasil membunuh Gato dengan tangannya sendiri. Namun, dia sendiri juga terluka parah akibat banyak senjata yang tertancap di tubuhnya. Pada akhirnya, Zabuza dan Haku mati, sementara organisasi Gato berhasil dikalahkan dan jembatan Tazuna berhasil dibangun. Kini, masalah ekonomi di negara tersebut sudah kembali pulih. Dengan kata lain, tim Kakashi berhasil menyelesaikan misi dengan baik. Naruto pun kembali ke Konoha dan menjalani hari-hari seperti biasanya. Beberapa waktu kemudian, dia mendapatkan kabar bahwa akan diadakan ujian Chunin. Ujian Chunin adalah ujian kenaikan tingkat untuk para genin. Satu hal yang menarik adalah, ujian ini tidak hanya diikuti oleh ninja Konoha, tapi juga diikuti oleh ninja dari negara lain. 3 ninja kuat dari Sunagakure, yaitu Gaara, Kankuro, dan Temari, juga akan mengikuti ujian ini. Tentunya, Naruto, Sasuke, dan Sakura juga akan berpartisipasi. Khususnya Naruto, dia sangat bersemangat mengikuti ujian ini. Karena ini adalah satu langkah menuju impiannya, yaitu adalah menjadi Hokage. Ujian Chunin terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama, tes tulis. Kedua, tes battle royale di hutan. Ketiga, tes pertarungan 1 lawan 1. Setelah berhasil melewati tes tulis, tim Naruto akan segera menjalani tes yang kedua. Aturannya sederhana, masing-masing tim ditugaskan untuk membawa 2 gulungan ke tempat yang berada di tengah hutan. 2 gulungan itu sebut saja gulungan hitam dan putih. Namun, setiap tim hanya akan diberikan 1 gulungan. Para peserta memiliki waktu 5 hari untuk saling memperebutkan gulungan di tengah hutan. Mereka juga dibebaskan untuk memakai segala jenis cara untuk memperebutkan gulungan tersebut. Bisa dengan paksaan, kekerasan, negosiasi, tukar-menukar, atau mencuri. Peserta dinyatakan lulus apabila mereka berhasil membawa 2 gulungan hitam dan putih dengan tepat waktu dan juga dalam keadaan lengkap 3 orang. Setelah mengetahui aturannya, para peserta akan segera memulai ujian. Seperti yang sudah diprediksi, banyak peserta yang saling bertarung karena itu adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan gulungan. Di tengah-tengah ujian ini, tim Naruto bisa dibilang sial karena mereka bertemu dengan Orochimaru. Disinilah Orochimaru mengawali rencana besarnya. Dia memberikan segel kutukan kepada Sasuke. Tujuan utamanya adalah mengambil alih tubuh Sasuke. Setelah berhasil memberikan segel kutukan, dia pun membiarkan tim Naruto melanjutkan ujian. Pada akhirnya, tim Naruto berhasil melewati ujian ini. Kemudian, semua peserta yang lulus dikumpulkan di dalam satu ruangan. Lalu, mereka akan segera melakukan ujian yang ketiga, yaitu adalah pertarungan 1 lawan 1. Singkat cerita, Sasuke berhasil menang dan lolos ke tahap selanjutnya. Berikutnya, Naruto melawan Kiba. Di pertarungan inilah, Naruto membuat semua orang terkejut. Dia yang selama ini dianggap ninja yang lemah, kini semuanya terbantah. Dia berhasil mengalahkan Kiba dengan jutsu Kage Bunshin. Dengan kreativitasnya, dia berhasil mengecoh Kiba dan berhasil menghajarnya.
Pada titik ini, Naruto membuktikan bahwa dirinya tidak setolol yang orang-orang pikirkan. Setelah melewati beberapa pertarungan, akhirnya ujian ketiga selesai. Peserta yang berhasil menang akan diadu kembali di babak final. Mereka yang lolos adalah Naruto, Sasuke, Neji, Shino, Shikamaru, dan 3 ninja dari Sunagakure, yaitu Gaara, Kankuro, dan Temari. Namun sebelum itu, para peserta diberikan waktu untuk istirahat. Pada kesempatan ini, Naruto menggunakan waktunya untuk berlatih. Pada titik inilah, Naruto pertama kali bertemu dengan Jiraiya. Ketika mereka sedang berlatih, Jiraiya menyadari bahwa cakra Naruto sebagian besar tersegel bersama dengan cakra Kurama. Kemudian, Jiraiya membuka sebagian kecil dari segel tersebut. Berkat itu, Naruto kini bisa mempelajari jutsu baru. Berkat bimbingan Jiraiya, Naruto kini sudah bisa menguasai Kuchiyose no Jutsu. Di sisi lain, Sasuke juga tidak mau kalah. Dia sedang berlatih bersama Kakashi, dan pada titik inilah Sasuke menguasai jutsu baru dari Kakashi, yaitu adalah Chidori. Beberapa hari kemudian, ujian final akan segera dimulai. Pertandingan pertama adalah Naruto melawan Neji. Dalam pertarungan kali ini, Naruto cukup merasa kesulitan. Neji memiliki kekuatan untuk menutup cakra serta memiliki pertahanan yang kuat. Namun di saat-saat terakhir, Naruto terbantu dengan cakra milik Kurama. Berkat kekuatan itu, dia pun berhasil mengalahkan Neji. Berikutnya, Sasuke melawan Gaara. Pada pertandingan ini, Sasuke menunjukkan jutsu barunya di hadapan semua orang. Dia menggunakan Chidori dan berhasil menembus pertahanan sempurna milik Gaara. Lalu, ketika mereka sedang bertanding, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Orochimaru menunjukkan diri dan menyerang Hokage ketiga. Ternyata selama ini dia menyamar sebagai Kazekage. Selain itu, di saat yang bersamaan, pasukan ninja dari Suna ditambah dengan ninja dari Desa Bunyi secara serentak menyerang Konoha. Momen ujian Chunin ini ternyata dimanfaatkan untuk menghancurkan Konoha. Ujian yang tadinya dianggap sebagai pertarungan persahabatan, kini sudah berubah menjadi peperangan yang sesungguhnya. Dan Gaara sebagai Jinchuriki Sukaku memang sengaja dimanfaatkan untuk momen ini. Semua ini adalah ulah dari si brengsek Orochimaru. Sebenarnya Sunagakure tidak ada niat untuk memulai perang, namun mereka semua tertipu oleh Orochimaru. Sebelum ujian Chunin dimulai, Orochimaru sudah membunuh Kazekage. Kemudian dia menyamar sebagai Kazekage, lalu dia mengeluarkan perintah untuk menyerang Konoha. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Hiruzen Sarutobi selaku Hokage ketiga akan bertarung 1 lawan 1 melawan Orochimaru. Namun, Orochimaru adalah ular brengsek yang licik. Untuk menghadapi Hiruzen, dia menggunakan jutsu terlarang yang disebut dengan Edo Tensei. Edo Tensei adalah jutsu yang membangkitkan orang yang sudah mati. Dalam hal ini, Orochimaru membangkitkan Hashirama dan Tobirama yang notabene adalah Hokage pertama dan Hokage kedua. Tentunya, Hiruzen menjadi sangat kesulitan. Dia sendirian melawan 3 orang yang kuat. Untuk mengatasi hal ini, Hiruzen nekat menggunakan jutsu Shikifujin, jutsu yang sama yang digunakan oleh Minato untuk menyegel Kurama. Pada dasarnya, jutsu ini adalah memanggil dewa kematian untuk mengambil dan menyegel jiwa milik musuh. Jutsu ini memiliki syarat, yaitu nyawa dari penggunanya sendiri. Dengan jutsu ini, Hiruzen berhasil menyegel Hashirama dan Tobirama. Lalu ketika dia menyerang Orochimaru, secara mengejutkan, Orochimaru masih bisa bertahan. Sementara Hiruzen sudah kehabisan tenaga fisik dan juga cakranya. Dia sudah tidak mampu menarik jiwa Orochimaru secara utuh. Oleh karena itulah, dia memutuskan untuk menyegel kedua tangan milik Orochimaru. Setelah itu, Hiruzen mati dan Orochimaru kehilangan tangan dan tidak bisa menggunakan jutsu lagi. Orochimaru pun memutuskan untuk mundur dari medan pertempuran. Di sisi lain, Sasuke sedang berusaha melawan Gaara. Namun dia kalah karena Gaara menggunakan setengah dari kekuatan Sukaku. Kemudian Naruto pun mencoba melawannya. Dia menggunakan Kuchiyose no Jutsu dan memanggil katak raksasa bernama Gamabunta. Kemudian Naruto juga memakai jutsu penyamaran untuk merubah Gamabunta menjadi Kurama. Dan inilah potret Naruto di masa depan. Pertempuran antar monster raksasa, bukan pertempuran antar ninja lagi. Shingeki no Biju. Pada akhirnya, Naruto pun berhasil mengalahkan Gaara. Kekalahan Gaara dan kematian Hiruzen mengakhiri peperangan ini.
Kejadian ini juga membuat Shinobi Tsunagakure menyadari bahwa mereka sudah diperalat oleh Orochimaru. Untuk kedepannya, mereka akan berusaha menjalin hubungan baik dengan Konoha. Semua shinobi Konoha kini sedang berkabung melepas kepergian Hokage ketiga. Untuk sementara waktu, Konoha tidak memiliki pemimpin. Kemudian, di saat semua orang sedang bersedih, tiba-tiba dua orang anggota Akatsuki, yaitu Itachi dan Kisame, mendatangi Konoha. Mereka sempat dihadang oleh Asuma, Kurenai, dan juga Kakashi. Namun, Itachi bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Terutama Kakashi, dialah yang paling menderita luka yang paling parah di antara mereka semua. Setelah itu, Itachi dan Kisame berhasil menyusup ke Konoha. Tujuan utama mereka adalah menculik Naruto untuk mengambil Kurama. Mengetahui hal ini, Sasuke dan Jiraiya segera bergegas ke tempat Naruto. Jiraiya berusaha keras untuk melindungi Naruto, sedangkan Sasuke memiliki tujuan yang berbeda. Dia datang untuk balas dendam terhadap Itachi. Sayangnya, Sasuke yang sekarang hanyalah ninja pemula yang sok kuat. Dia pun dihajar habis-habisan oleh Itachi hingga tidak sadarkan diri. Kemudian, Jiraiya mengeluarkan jutsu pengurung yang tidak bisa ditembus. Dia yakin bahwa dia sudah membuat Itachi dan Kisame terjebak. Namun ternyata, jutsu milik Jiraiya berhasil dihancurkan oleh Amaterasu milik Itachi. Jiraiya memang gagal menangkap mereka berdua, namun setidaknya Naruto berhasil diselamatkan. Setelah semua kejadian itu, Sasuke segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara Naruto mulai dari sekarang akan diawasi oleh Jiraiya. Bukan hanya mengawasi, tapi Jiraiya juga akan melatih Naruto. Mereka berdua pun segera meninggalkan desa. Selain untuk berlatih, mereka juga berniat untuk mencari Tsunade. Tujuannya adalah meminta Tsunade untuk menjadi Hokage kelima. Sebenarnya para petinggi Konoha sudah menunjuk Jiraiya untuk menjadi Hokage, namun dia menolak. Oleh karena itulah, dia mencari Tsunade untuk menjadikannya Hokage. Di tengah-tengah perjalanannya, Jiraiya mengajarkan jutsu baru kepada Naruto. Dan dari sinilah Naruto akhirnya menguasai Rasengan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka berdua bertemu dengan Tsunade. Sayangnya, pertemuan mereka dihadang oleh Orochimaru dan juga Kabuto. Orochimaru meminta tolong Tsunade untuk menyembuhkan tangannya. Dengan timbal balik, dia akan menggunakan Edo Tensei untuk membangkitkan dua orang yang paling dicintai Tsunade. Kemudian Tsunade dengan tegas menolak permintaan Orochimaru, dan gara-gara itu terjadilah pertarungan antara tiga Sannin. Naruto juga terlibat dalam pertarungan ini. Dia menggunakan Rasengan dan berhasil menyerang Kabuto. Sedangkan Jiraiya dan Tsunade berhasil menghajar Orochimaru. Namun Orochimaru masih belum mati. Pertarungan pun berakhir dengan seimbang. Baik tim Orochimaru ataupun tim Jiraiya, keduanya menderita luka yang parah. Orochimaru pun memutuskan untuk melarikan diri. Setelah itu, Jiraiya, Naruto, dan Tsunade kembali ke Konoha bersama-sama. Tsunade sudah setuju untuk menjadi Hokage kelima. Mulai dari sekarang, kepemimpinan Konoha resmi berada di tangan Tsunade. Kembalinya Tsunade ke Konoha juga sangat membantu para petugas medis. Dia adalah ninja medis yang terkuat. Separah apapun lukanya bisa disembuhkan oleh Tsunade. Termasuk luka-luka Sasuke. Dia sudah mengalami koma selama beberapa hari. Berkat kekuatan Tsunade, kini Sasuke sudah bangkit kembali. Namun secara mengejutkan, begitu dia bangkit, tiba-tiba dia menantang Naruto berduel. Ternyata Sasuke selama ini memendam perasaan kalah terhadap Naruto. Selama ini, dia menganggap dirinya jauh lebih hebat daripada Naruto. Dan bukan hanya dia saja, banyak orang yang sepakat bahwa Naruto memanglah ninja yang lemah. Namun fakta di lapangan ternyata sangat berbeda. Dalam pertarungan melawan Haku, Sasuke kalah dan dilindungi oleh Naruto. Begitu juga dengan pertarungan melawan Gaara. Sasuke tidak berkutik dan Naruto lah yang mengalahkan Gaara. Lalu yang paling membuatnya frustasi, Itachi jauh-jauh datang ke Konoha untuk mencari Naruto. Sedangkan dia sendiri dianggap sampah oleh Itachi. Apalagi dia sudah menyimpan dendam kepada Itachi sejak lama. Jadi peristiwa ini membuatnya berpikir bahwa dia jauh lebih rendah dibanding Naruto. Kesombongan dan harga diri Sasuke membuat mentalnya jatuh. Dia menantang Naruto bertarung untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat. Jika dia tidak bisa mengalahkan Naruto, bagaimana bisa dia mengalahkan Itachi? Kemudian mereka pun saling bertarung di atap rumah sakit. Sasuke menggunakan Chidori, sedangkan Naruto menggunakan Rasengan. Kemudian di saat-saat terakhir, Kakashi datang dan menghentikan pertarungan mereka.
Setelah itu Sasuke pergi meninggalkan rumah sakit. Kemudian, lagi-lagi dia merasa kalah melihat dampak Rasengan yang memiliki daya hancur yang lebih besar. Malam harinya, 4 orang anak buah Orochimaru datang ke Konoha dan menemui Sasuke. Mereka mengingatkan Sasuke akan dendam terhadap Itachi. Mereka menghasut Sasuke untuk pergi meninggalkan Konoha dan bergabung dengan Orochimaru. Dengan begitu, dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, malam itu juga dia langsung memutuskan untuk bergabung dengan Orochimaru. Dia pun meninggalkan Konoha dan memutus hubungan dengan teman-temannya. Keesokan harinya, kepergian Sasuke diketahui oleh semua orang. Kemudian, Naruto bersama Neji, Shikamaru, Kiba, dan juga Choji pergi menjalankan misi untuk membawa pulang Sasuke. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya tim Naruto bertemu dengan bawahan Orochimaru. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Masing-masing orang akan bertarung 1 lawan 1 melawan musuh. Neji akan melawan Kidomaru, Choji akan melawan Jirobo, Kiba akan melawan Sakon, Shikamaru akan melawan Tayuya, sedangkan Naruto akan melawan Kimimaro. Di tengah-tengah pertarungan Naruto melawan Kimimaro, tiba-tiba Sasuke keluar dari wadahnya lalu melarikan diri. Naruto mencoba mengejar, namun dengan seketika dia dihadang oleh Kimimaro. Kemudian Rock Lee tiba-tiba datang dan membantu Naruto. Dia akan bertarung melawan Kimimaro, sedangkan Naruto diminta untuk mengejar Sasuke. Rock Lee berusaha sebisa mungkin untuk melawan Kimimaro, namun sayangnya kekuatannya masih belum cukup. Apalagi dia baru saja sembuh dari luka-luka yang didapatkannya di ujian Chunin. Kemudian datang lagi bantuan yang tidak terduga, yaitu adalah Gaara. Dan di saat yang sama, Kankuro dan juga Temari juga datang ke medan pertempuran. Berbeda dari sebelumnya, sekarang ini Tsunagakure sudah beraliansi dengan Konoha. Lalu dengan menggunakan jutsu pasirnya, Gaara akhirnya berhasil mengalahkan Kimimaro. Di sisi lain, setelah cukup jauh kejar-kejaran, akhirnya Naruto berhasil mengejar Sasuke. Mereka berdua sekarang sedang berada di patung Hashirama dan Madara. Dan disinilah pertarungan legend Naruto Sasuke dimulai. Pada awalnya mereka bertarung secara seimbang, lalu kemudian Sasuke mulai serius. Dia menggunakan segel Orochimaru dan dia pun berhasil menusuk Naruto dengan Chidorinya. Setelah menerima luka yang cukup parah, Naruto pun mengamuk dan mengeluarkan cakra Kurama. Dia pun segera menghajar Sasuke dengan kekuatan tersebut. Tentunya Sasuke tidak mau kalah. Dia pun menggunakan kekuatan segel Orochimaru untuk mengimbangi Naruto. Kekuatan tersebut juga merubah tubuhnya menjadi semacam monster bersayap. Kemudian pertarungan pun mencapai puncaknya. Naruto menggunakan Rasengan ditambah dengan cakra Kurama, sedangkan Sasuke menggunakan Chidori ditambah dengan segel kutukan. Kekuatan mereka berdua menyebabkan ledakan yang besar. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah Naruto pingsan sedangkan Sasuke masih berdiri. Setelah itu Sasuke pun pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Kakashi akhirnya tiba di lokasi. Lalu, dia pun membawa Naruto pulang ke Konoha. Naruto, Neji, Kiba, dan juga Choji semuanya harus dirawat di rumah sakit. Tak lama kemudian, Jiraiya datang berkunjung ke tempat Naruto. Mulai dari sekarang, dia akan mengangkat Naruto sebagai murid selama 3 tahun. Artinya, mereka akan terus bersama selama 3 tahun mendatang. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Jiraiya mendapatkan informasi bahwa Akatsuki akan mengincar Naruto 3 atau 4 tahun mendatang. Oleh karena itulah, Jiraiya bermaksud untuk mempersiapkan Naruto supaya dia mampu menghadapi bahaya yang akan datang. Dan Naruto selesai sampai di sini. Cerita bersambung di Naruto Shippuden.